Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk materi teknologi proses lemak dan minyak lanjut. Dalam hal ini kita akan bahas modifikasi atau rekayasa lipid, atau dalam hal ini nanti sering dikenal sebagai structured lipid atau lipida terstruktur. Nah, modifikasi lipid ini sering dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan karakteristik yang lebih baik ataupun dikehendaki sesuai keinginan. Karena pada dasarnya lemak atau minyak yang ada secara alami ini biasanya memiliki banyak kelemahan. Misalnya terkait dengan bioavailabilitasnya, atau terkait dengan nilai gizinya, atau mungkin terkait dengan stabilitasnya, atau mungkin terkait dengan pemanfaatannya lebih lanjut. Nah, ini supaya penggunaannya lebih luas, pemanfaatannya lebih baik, dan sebagainya, terutama juga kaitannya dengan nilai gizinya. Nah, ini sering kita akan melakukan yang namanya modifikasi atau rekayasa lipid ini. Nah, ini sebagai ilustrasi sekilas, ini ada MCT, ini sering dikenal sebagai medium chain triglyceride, atau minyak yang di dalamnya itu asam lemak rantai medium atau rantai sedang. Misalnya kaprilat, kaprat, atau laurat, C8 sampai C12. Nah, itu memiliki suatu keunggulan terkait dengan kemampuannya untuk menghasilkan energi secara cepat, sehingga tidak terakumulasi di dalam tubuh. Nah, kemudian ada lagi misalnya minyak ikan yang kaya dengan omega 3 dalam bentuk EPA ataupun DHA. Nah, ini juga memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan, untuk pembentukan jaringan-jaringan di dalam tubuh seperti jaringan ginjal, retina, jaringan otak. Nah, ini sehingga sering dikenal sebagai minyak ikan ini minyak yang bagus untuk kecerdasan otak, ya, seperti itu, karena berfungsi dalam pembentukan jaringan otak yang baik. Nah, tapi masing-masing ini punya kelebihan kekurangan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kombinasikan atau kita lakukan suatu modifikasi di antara dua sumber lemak ini, sehingga nanti kemampuan hal-hal yang bagus dari MCT dapat, hal-hal bagus dari minyak ikan juga dapat, sedangkan kelemahannya nanti bisa kita minimalisir. Gitu. Nah, kemudian ini kita kenalan dulu modifikasi lipid atau lipid termodifikasi, atau lebih lanjut nanti sering dikenal sebagai structured lipid. Ini merupakan lipid yang sudah mengalami modifikasi dari sifat alaminya. Baik prosesnya itu bisa melalui chemically atau enzymatically. Jadi prosesnya nanti bisa secara kimiawi, bisa secara enzimatis. Masing-masing punya kelebihan kekurangan juga. Nanti kita lihat. Misalnya kalau chemically ini pasti biasanya biaya produksinya murah, karena katalis chemical ini mudah diperoleh. Stabilitasnya sangat baik, gitu. Tetapi punya dampak ke lingkungan yang barangkali kurang baik, karena limbahnya cukup berbahaya, ya, limbah dari chemical ini, misalnya limbah-limbah dari katalis yang digunakan nanti. Seperti itu. Tetapi kemampuan katalitiknya biasanya cukup bagus. Nah, cuma nanti spesifikasinya, nah ini biasanya rendah ketika menggunakan chemical. Spesifikasi seperti apa nanti akan kita lihat. Sedangkan untuk enzimatis, kita menggunakan enzim, katalis enzim. Nah, katalis enzim ini sudah dikenal luas bahwa enzim ini ramah lingkungan. Kemudian spesifikasinya ini sangat bagus. Dia aktivitas katalitiknya itu spesifik. Sehingga nanti tidak akan ada produk-produk pengotor atau produk-produk samping. Produknya nanti relatif murni dan yield-nya itu jadinya bagus atau tingkat kemurniannya tinggi. Seperti itu. Tapi kelemahannya biasanya kalau enzim tentu agak riwil, ya, artinya suhunya harus pas, pH-nya harus pas, sesuai, gitu ya. Kemudian pelarutnya harus sesuai dan sebagainya. Nah, itu untuk enzimatis.
Sehingga pengendalian prosesnya enzimatis ini barangkali lebih sulit dibanding yang chemically. Nah, kemudian yang dimaksud dengan modified atau termodifikasi ini merupakan kombinasi yang unik pada karakteristik dari komponen lemak tersebut, yaitu terutama adalah asam lemaknya. Jadi yang membedakan lemak satu dengan lemak yang lain mungkin sudah dipelajari sebelumnya, itu adalah terutama komposisi asam lemaknya. Misalnya kalau minyak sawit, itu komposisi utamanya adalah palmitat dan oleat. Sehingga karakteristiknya ya gabungan dari asam lemak palmitat dan oleat. Oleatnya itu tidak jenuh, cair, sedangkan palmitatnya itu jenuh, sehingga ada yang mengklaim ya kalau minyak sawit itu masih terlalu banyak asam lemak jenuhnya, kurang bagus untuk kesehatan, seperti itu. Kemudian kalau minyak ikan, nah ini komposisinya ada terutama adalah omega 3 ya, dari EPA, DHA, kemudian linolenat, kemudian arachidonat, seperti itu. Sehingga minyaknya sangat cair, asam lemak jenuhnya hampir sedikit. Sehingga sering dikenal minyak ikan itu sangat bagus untuk kesehatan. Karena apa? Asam lemak tidak jenuh, yang ikatan rangkapnya banyak, atau dikatakan lebih dari satu, itu bersifat esensial. Esensial itu berarti nanti kalau tubuh itu harus mendatangkan dari luar, gitu. Tidak bisa mensintesisnya sendiri, harus didatangkan dari luar. Dan fungsinya dalam mensintesis jaringan tubuh ini sangat baik sekali karena nanti terkait dengan elastisitasnya, kemudian terkait dengan permeabilitasnya. Nah ini dari asam lemak tidak jenuh sangat bagus. Nah, dari berbagai macam asam lemak yang berbeda-beda tadi, nanti akan menentukan ini karakteristik yang bermacam-macam ini, mulai dari melting behavior. Melting behavior itu yang kaitannya dengan proses pelelehan. Kapan dia bentuknya cair, kapan bentuknya padat. Kalau banyak asam lemak jenuhnya tentu pada suhu ruang bentuknya padat. Tapi kalau banyak asam lemak tidak jenuh, bentuknya cair. Kalau kita kombinasikan, bagaimana? Nah, nanti tergantung dari kombinasinya itu seberapa banyak yang jenuh, seberapa banyak yang tidak jenuh, posisinya nanti ada di mana, nah nanti akan kita otak-atik melalui modifikasi ini. Kemudian digestion and absorption, kaitannya dengan bagaimana dia nanti diserap di dalam tubuh. Kemudian metabolismenya, bagaimana setelah diserap kemudian dimanfaatkan untuk resintesis lemak yang baru atau mungkin untuk pembentukan jaringan-jaringan vital di dalam tubuh. Sehingga tentunya ini akan sangat berguna sekali pada bidang pangan, nutrition ataupun terapeutik, termasuk juga para farmaseuticalnya ya. Nah, sehingga lipid terstruktur atau structured lipid atau disingkat tadi SLS ini merupakan new generation of fat. Artinya ini memang lemak baru kita sintesis dari lemak-lemak yang sudah ada, kita cari yang unggul-unggulnya, kita ambil, kemudian kita gabungkan, kita reaksikan, dan kita dapatlah produk yang kita kehendaki sesuai dengan apa tujuan dari pembuatan structured lipid ini. Karena nanti structured lipid ini banyak jenisnya, sangat banyak, nanti akan kita kenalkan di sini. Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait dengan prosesnya bagaimana, pengendalian prosesnya bagaimana, kemudian kelebihan kekurangan dan sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sehingga New Generation of Fat atau SLS ini nanti sangat berguna sekali, terutama dalam bidang medis ataupun pharmaceutical ataupun nutrisional. Nah, ini sangat baik karena selama ini kan banyak orang menjustifikasi atau punya konotasi yang kurang baik terhadap lemak dan minyak. Selama ini seperti itu, padahal tidak semua lemak minyak itu jahat. Ya, kalau yang dikonsumsi itu adalah lemak minyak yang jenuh-jenuh, rantainya panjang, ya tentu nanti banyak numpuk di pembuluh darah, jadi trigliserid di dalam darah, bahkan lebih lanjut bisa kemudian menjadi penyumbatan pembuluh darah, menyebabkan penyakit degeneratif seperti jantung koroner dan sebagainya. Iya, kalau minyaknya yang diambil, minyak-minyak yang memang tidak memberikan efek kesehatan yang baik. Tapi kalau kita ambil dari yang baik-baik,
Nah, nanti posisinya di mana, karena asam lemak itu akan bagus ketika berada di mana dan ketika dicampur dengan apa gitu. Dan tujuannya untuk apa dulu, seperti itu. Nah, kaitan dengan modifikasi lipid tadi kan yang diotak-atik terutama adalah komposisi asam lemaknya ya. Kita lakukan rearrangement atau kita lakukan pengubahan posisi, pada suatu triasil gliserol. Lemak itu kan triasil gliserol ya. Satu gliserol dengan mengikat 3 asam lemak. Nah, 3 asam lemaknya inilah yang kita atur-atur nanti. Isinya apa, posisinya di mana dari ketiga posisi ini. Nah, itu. Sehingga nanti akan menentukan apa? Akan menentukan ini terkait dengan nutritional value, kemudian physical properties seperti kristalisasi, kemudian melting tadi ya. Kemudian functional properties kaitannya dengan bagaimana minyak lemak ini berperan pada pembuatan produk-produk yang lain. Gitu, misalnya dipakai untuk membuat suatu adonan, dipakai untuk membuat suatu masakan. Nah, itu peranannya nanti seperti apa? Kemudian chemical properties, kaitannya misalnya dengan stabilitasnya. Karena apa? Misalnya kayak EPA DHA tadi, yang asam lemak tidak jenuh pada minyak ikan. Itu kan sangat bagus untuk kesehatan. Tapi dari chemical properties-nya, dia sangat mudah sekali teroksidasi. Artinya apa? Mudah rusak. Mudah teroksidasi, padahal minyak kalau sudah teroksidasi, justru itu yang sangat berbahaya, karena nanti akan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya supaya minyak ikan nanti atau EPA-DHA tadi nanti stabil. Nah, kita nanti akan lihat di sini. Kemudian lebih lanjut akhirnya akan berkaitan dengan spesifik metabolic effect. Nah, kaitannya dengan bagaimana ketika dikonsumsi nanti manusia akan mendapatkan manfaat yang baik atau seperti apa. Kemudian improve physical characteristic of fat. Nah, itu kaitannya dengan ketika digunakan untuk pembuatan produk. Digunakan untuk membuat misalnya bakery pastry, apakah nanti bakery pastry-nya menjadi empuk atau menjadi lembab atau mungkin nanti menjadi glossy dan sebagainya. Nah, nanti akan bisa mempengaruhi ke sana. Nah, ini produk-produk hasil modifikasi lipid atau yang kita kenal tadi sebagai structured lipid, ini ada banyak. Ini hanya diantaranya saja ya. Nanti produk turunnya lebih lanjut masih banyak. Tapi paling tidak yang akan kita kenalkan adalah yang ini karena ini termasuk structured lipid yang populer gitu ya. Yang pertama adalah medium and long chain triacylglycerol, sering dikenal sebagai MLCTs. Yaitu gabungan dari asam lemak medium dengan asam lemak rantai panjang yang menyusun suatu triacylglycerol. Nanti kaitannya ini adalah dengan nutrition. Kemudian ada lagi cocoa butter alternatif. Nah, selama ini kalau cocoa butter, lemak kakao, itu kan harganya mahal ya. Sekilo itu harganya bisa sekitar 300.000, kan ada yang sampai 400.000 gitu ya. Nah, kita cari penggantinya yang murah, misalnya dari minyak sawit, atau mungkin dari minyak kelapa, gitu. Atau dari minyak-minyak yang lain. Nanti bisa kita buat sehingga harganya lebih murah, tapi karakteristiknya sama atau hampir sama dengan cocoa butter yang asli itu. Nah, ini macam-macam lagi nanti jenisnya. Ada yang sifatnya bisa digunakan parsial, ada yang digunakan bisa sampai sepenuhnya, ada yang bahkan tidak kompatibel, macam-macam. Kemudian yang berikutnya nanti ada yang namanya human milk fat substitute. Human milk fat substitute. Nah, ini kan sering dikenal bahwa ASI itu kan susu terbaik gitu ya, atau makanan terbaik untuk bayi. Komposisi ASI isinya apa? Di sana tentu ada protein, ada lemak. Nah, lemaknya ini adalah lemak-lemak yang tentu bagus untuk pertumbuhan bayi. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bisa membuat tiruannya, atau dalam hal ini adalah human milk fat substitute, sehingga nanti kita bisa gunakan misalnya membuat susu formula, tapi lemaknya ini boleh dibilang sama atau hampir sama dengan susu ibu, hampir sama dengan ASI. Nah, tentu susu formula tadi akan mahal gitu ya.
Karena dari sisi lemaknya, lemak yang bagus. Karena selama ini kalau susu sapi, yang susu-susu formula itu, lemaknya tidak bagus gitu untuk kesehatan ya. Karena didominasi oleh asam lemak jenuh, terutama palmitat gitu. Sama miristat, kemudian ada juga stearat. Nah, artinya tidak ada asam lemak esensialnya itu ada sangat sedikit untuk susu sapi itu. Itulah mengapa kalau susu formula itu biasanya yang digunakan adalah fraksi dari susu skimnya. Lemaknya itu dipisahkan dulu. Lemaknya dipisahkan, lemaknya nanti dipakai untuk membuat mentega. Kemudian skim milknya ini susu rendah lemak tapi tinggi protein. Nah, inilah nanti yang kemudian dibuat untuk membuat susu formula. Lemaknya sering dihilangkan karena ya tadi lemak susu sapi itu kurang bagus. Nah, kalau kita bisa ciptakan ini human milk fat substitute, nah tentu akan menarik gitu ya. Kemudian ada lagi low calorie fat and oil. Nah, selama ini lemak ini kan energi yang sangat tinggi ya, kalorinya sangat tinggi. Sekitar 9 kalori per gramnya. Sangat tinggi sekali, lebih tinggi daripada protein ataupun karbohidrat. Dan kalau kelebihannya ini terlalu banyak, akhirnya nanti disimpan di jaringan tubuh, apakah di dalam darah atau di jaringan adiposa, membuat resiko obesitas. Nah, oleh sebab itu kita nanti bagaimana bisa menciptakan low calorie fat and oil. Nah, ini bisa melalui proses modifikasi lemak ini. Kemudian mono dan diasil gliserol. Nah, kalau minyak atau lemak yang ada secara alami ini merupakan triasil gliserol, artinya satu gliserol, satu molekul gliserol mengikat 3 asam lemak. Gitu. Gliserol itu memiliki gugus hidroksil sebanyak 3 biji, 3 buah gugus hidroksil. Nah, kemudian kalau ketiga-tiganya mengikat asam lemak, ya jadilah triasil gliserol itu. Sifatnya sangat nonpolar, karena asam lemak itu sifatnya nonpolar. Nah, kalau ini nanti dilepaskan satu, jadilah mengikat 2 yang kita sebut diasil gliserol. Kalau dilepaskan 2, jadilah monoasil gliserol. Nah, ini nanti sifatnya menjadi apa? Menjadi emulsifier karena gugus hidroksil bebasnya nanti akan bersifat hidrofilik. Sedangkan sisa asam lemaknya ini masih hidrofobik. Jadi bisa mengikat hidrofilik maupun hidrofobik. Jadilah emulsifier. Nah, kemudian selain itu ternyata mono dan diasilgliserol ini secara kesehatan nanti memiliki efek kesehatan yang bagus, lebih bagus daripada triasilgliserol. Nanti akan kita lihat salah satunya juga yang lebih populer lagi, mungkin pernah mendengar istilah monolaurin, gitu. Yaitu monoasilgliserol tetapi asam lemaknya itu laurat. Bisa dari minyak kelapa itu kita buat. Nah, ini kebetulan yang sedang saya perdalam melalui beberapa riset monolaurin. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kemudian health beneficial fatty acid rich fat and oil. Nah, nanti ada kita kenalkan juga yang namanya asam lemak yang dimodifikasi ini ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya itu awalnya jaraknya adalah 2 atom karbon. Gitu. Sehingga jaraknya itu menjadi 3, 6, 9 gitu ya. Makanya ada istilah omega 3, omega 6, omega 9. Itu kan karena nanti jarak diantaranya itu adalah 2 atom karbon atau 3 titik karbon lah seperti itu ya. Nah, kalau ikatan rangkapnya nanti kita dekatkan nanti kita akan lihat, kita sebut yang namanya conjugated fatty acid. Nah, yang paling populer itu adalah nanti ada yang dikenal conjugated linoleic acid dan conjugated linolenic acid. Jadi ikatan rangkapnya nanti didekatkan gitu. Ternyata itu nanti memiliki efek kesehatan yang luar biasa. Dan terakhir adalah biodiesel yang sekarang memang sedang populer sekali sehingga menyebabkan penggunaan minyak sawit ini sekarang sudah boleh dibilang tidak khawatir lagi karena penyerapan untuk menjadi biodiesel ini luar biasa besar.
Biodiesel membuatnya bagaimana? Melalui modifikasi lipid. Yang kita kenal nanti adalah interesterifikasi. Nah, ini biodiesel atau sebutan nama lainnya adalah metil ester. Jadi asam lemak dilepaskan dari gliserol, kemudian diikatkan oleh suatu alkohol yang lain seperti metanol atau etanol. Yang paling banyak adalah metanol. Sehingga sebutannya adalah metil ester. Metanol yang bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk suatu ikatan ester. Jadilah metil ester. Nah, sebelum lebih lanjut kita pelajari bagaimana mensintesis berbagai macam struktur lipid yang bermacam-macam tadi ya. Kita harus pahami dulu terkait dengan lemak itu sendiri seperti apa ya. Ini kita ulas secara molekuler. Ya, ini mungkin agak sedikit sulit tapi mudah-mudahan pelan-pelan bisa dipahami. Ini kan tadi suatu triasilgliserol. Triasilgliserol itu ya lemak itu ya. Nama lain dari lemak atau minyak itu kan triasilgliserol. Gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Nah ini asam lemak 1, asam lemak 2, asam lemak 3. Nah sehingga kan berarti ada 3 posisi. Posisi di atas, posisi di tengah, posisi di bawah. Begitu ya. Ini kalau kita lihat dalam posisi dia berdiri gitu ya. Maka yang posisi atas kita kenal sebagai stereocefic number 1 atau SN1. Artinya dia berada di posisi 1 gitu ya, asam lemak yang atas ini. Yang tengah kita kenal sebagai SN2 atau stereospecific number 2. Dan yang bawah kita kenal sebagai SN3. Nah, kemudian yang namanya molekul itu kan tidak selalu berdiri ya, dia bisa berperubahan, bisa kebalik gitu dan sebagainya. Maka nanti SN1 dan SN3 ini kita bilang identik atau sama. Ya kan SN1 itu ya SN3, SN3 ya SN1 karena dia bisa bolak-balik sama aja ya. Kalau ini ditukar kan ya sama aja. Tapi kalau SN2 ya akan selalu tetap di tengah terus yang namanya SN2 atau SN yang di tengah ini. Nah, karena apa kita sampaikan ini? Karena nanti yang menentukan tadi lemak itu menjadi apa, fungsinya apa, peranannya apa, stabilitasnya bagaimana, ini ditentukan oleh posisi asam lemak ini. Kalau asam lemaknya yang di SN1 dengan SN3 ini berupa asam lemak jenuh, nah misalnya, nanti dia bisa melindungi SN2 yang di tengah ini, yang bisa kita isi dengan asam lemak tidak jenuh. Nah, seperti itu. Dan kemudian lebih penting lagi apa? Ternyata kalau kita mengkonsumsi lemak atau minyak, nanti di dalam tubuh itu ternyata akan dimetabolisme oleh sistem metabolisme tubuh kita, mulai dari sistem pencernaannya, lipase kita yang nanti akan bertugas untuk menghidrolisis lemak ini, itu ternyata dia spesifik hanya bisa menghidrolisis posisi 1 dan posisi 3. Begitu. Sehingga apa? Setiap lemak yang masuk ke dalam tubuh kita makan, nanti posisi 1 sama posisi 3-nya akan dihidrolisis, dipotong atau dilepas oleh lipase yang dihasilkan oleh pankreas kita. Akan dipotong, dilepas. Kemudian asam menjadi apa? Menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini kemudian nanti akan dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi melalui proses beta oksidasi dan seterusnya itu. Kemudian tersisalah ini SN2 ini yang masih melekat pada gliserol yang kita sebut nanti yang namanya monoasil gliserol. Dan kemudian monoasil gliserol inilah yang kemudian akan diserap oleh tubuh dan kemudian akan digunakan untuk resintesis lemak yang baru. Tergantung kebutuhan tubuh kita. Gitu. Membutuhkan lemak yang seperti apa. Nah, itu nanti diambil dari sini. Jadi nanti ketika tubuh mengambil ini, SN2-nya ini nggak bisa diubah-ubah. SN2-nya ini adalah tetap berasal dari makanan. Sedangkan SN1 dan SN3-nya, nah ini yang bisa diotak-atik oleh tubuh kita nanti sesuai kebutuhan.
Nah, itulah mengapa kalau kita makan minyak ikan yang katanya tadi kaya EPA DHA, itu EPA DHA harus berada di SN2 ini. Gitu. Karena kalau dia ada di SN2 ini, barulah dia nanti bisa digunakan untuk resintesis jaringan-jaringan di dalam tubuh untuk pembentukan retina, untuk pembentukan sel otak itu ya supaya jadi pinter itu ya. Nah itu. Sedangkan kalau dia berada di SN1 atau SN3, EPA-DHA tadi, boleh dibilang itu percuma, gitu. Percuma. Karena apa? Nanti dia akan berperan lah seperti hanya asam lemak yang lain, hanya akan menghasilkan energi, tidak akan digunakan untuk resintesis. Gitu. Hanya menghasilkan energi kalau ada di SN1 dan 3. Itulah tadi pentingnya mengapa minyak ikan itu tidak serta-merta EPA-DHA-nya bisa dimanfaatkan untuk pembentukan jaringan tubuh yang baru. Kalau dia ada di SN13, ya nanti hanya akan dijadikan energi. Ya kalau jadi energi ya Pak, nggak ada bedanya dengan asam lemak yang lain. Bahkan kalau rantainya panjang, EPA-DHA itu menghasilkan energinya nanti juga lama, lebih sulit karena prosesnya juga lebih panjang. Nah, ini pentingnya mempelajari stereocephic number dari suatu triasylgliserol sebelum kita perdalam bagaimana mensintesisnya. Nah, untuk mau proses mensintesis lipid terstruktur tadi atau structured lipid tadi, nanti kita kenal yang namanya proses interesterifikasi. Artinya adalah reaksi antar ester, gitu ya. Ester dengan ester bereaksi membentuk ester yang baru. Kenapa kita sebut ester? Karena lemak atau minyak yang senyawanya tadi adalah triasylgliserol, itu ternyata sebenarnya dia adalah senyawaan ester. Senyawaan ester itu apa? Yaitu senyawaan yang berasal dari reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Gitu ya. Alkoholnya itu berupa gliserol, asam karboksilatnya berupa asam lemak. Nah, dia bereaksi atau berikatan melalui ikatan ester. Nah, ini ya. COO ini, COO, 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 COO inilah ikatan ester. Sehingga kalau kita reaksikan antara lemak yang satu dengan lemak yang lain, itu sebenarnya kita mereaksikan antara ester satu dengan ester yang lain. Sehingga sebutannya nanti adalah interesterifikasi atau interesterification. Nah, kemudian interesterification ini nanti banyak turunannya, gitu. Banyak turunannya, maksudnya adalah misalnya kalau reaksinya adalah antara ester satu dengan ester yang lain, tadi kan disebut interesterifikasi, atau juga ada yang menyebut namanya adalah transesterifikasi. Kemudian kalau dimodifikasi antara lemak satu dengan asam lemak bebas. Nah, bukan lemak yang lain, tapi asam lemak bebas. Misalnya asam palmitat, asam laurat, gitu, asam lemak bebas. Maka reaksinya nanti kan bukan ester dengan ester, tapi asam dengan asam karboksilat, ester dengan asam karboksilat. Kemudian asam lemak bebas tadi akan menggantikan asam lemak yang ada di dalam lemak. Sehingga sebutannya nanti adalah asidolisis. Nah, yang ini. Ini lemak, ini asam lemak bebas. Nah, ini nanti akan menggantikan ke sini, gitu misalnya ya. Gantikan ke sini, sehingga ini masuk, ini lepas. Gantian. Gitu. Itu tujuannya apa? Misalnya, ini asam lemaknya kurang bagus nih. Kita ganti dengan lemak yang bagus ke sini. Misalnya kalau SN13 tadi kan untuk menghasilkan energi ya. Nah, kalau menghasilkan energi, bagusnya adalah yang asam lemaknya rantainya pendek atau sedang saja. Nah, itu. Sehingga nanti kita ganti. Nah, ini prosesnya adalah asidolisis. Ada lagi yang turunan interesterifikasi yang lain adalah alkoholisis. Kalau apa? Reaksinya itu adalah antara ester lemak tadi, kita reaksikan dengan suatu alkohol. Gitu. Sehingga apa?
nanti asam lemak dari lemak tadi bisa pindah ke alkohol tersebut. Nah, itulah nanti yang kita kenal kalau pada pembuatan biodiesel, kalau alkoholnya berupa metanol. Asam lemaknya akan pindah ke metanol, jadilah metil ester. Nah, itulah yang kita sebut biodiesel. Ada lagi kalau alkoholnya itu gliserol. Gliserol itu sendiri yang menjadi sering digunakan untuk pembentukan minyak itu. Gliserol, nah seperti ini. Nah, gliserol dengan lemak. Maka nanti asam lemak ini akan pindah ke gliserol ini, sehingga gliserol tadi menjadi mengikat satu asam lemak. Namanya monoasil gliserol, disingkat MAG. Nah, sedangkan yang lemak ini karena kehilangan satu asam lemak, tinggal dua asam lemaknya. Jadilah DAG, yaitu diasil gliserol, atau gliserol yang mengikat dua asam lemak. Nah, monoasil gliserol dan diasil gliserol, nah ini salah satu bagian dari lipida terstruktur tadi. Nah, kalau reaksinya alkoholnya ini menggunakan gliserol, nanti sebutannya adalah gliserolisis. Kalau alkoholnya tadi berupa metanol, nanti namanya adalah metanolisis. Gitu. Yang sering digunakan untuk pembuatan biodiesel itu adalah metanolisis. Nah, masing-masing reaksi ini nanti butuh katalis. Katalisnya tadi nanti bisa berupa chemical ataupun enzimatik, yaitu berupa lipase. Nah, sekarang bagaimana untuk memproduksi struktur lipid? Ini masih secara umum ya. Secara umum struktur lipid kan tadi nama besar ya. Di dalamnya nanti ada yang tadi produknya beragam tadi. Nanti akan sangat ditentukan mulai dari sumber asam lemaknya. Asam lemaknya mau yang kita pakai lemak apa? Dan tentu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau misalnya tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan lemak yang menyehatkan, berarti kita ambil salah satunya adalah dari minyak ikan. Tapi minyak ikan mudah teroksidasi. Supaya lebih stabil, tidak mudah teroksidasi, bagaimana? Kita masukkan asam lemak jenuh. Tapi lemak jenuhnya yang rantai sedang atau rantai pendek. Sehingga kalau asam lemak jenuhnya itu rantai sedang atau rantai pendek, dia sangat bagus untuk menghasilkan energi. Dan tidak akan menumpuk di pembuluh darah. Aman jadinya. Kita bisa pakai kalau asam lemak rantai sedang, itu misalnya dari minyak kelapa, itu banyak laurat ya. Laurat itu C12. C12 itu sedang. Kalau minyak ikan itu C-nya sampai 20, bahkan 22. Untuk DHA itu C22. Hampir 2 kali lipatnya panjang rantainya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau membuat cocoa butter alternatif, nah, tentu kita tiru asam lemaknya apa? Ya, kalau cocoa butter itu dominannya adalah palmitat oleat stearat. Sering disingkat sebagai POS. Nah, sehingga kita nanti akan cari lemak-lemak yang mengandung ini palmitat, oleat, dan stearat. Seperti itu. Sehingga sumber asam lemak ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah synthesis of structured lipid atau metode yang digunakan. Metodenya kan tadi banyak ya, ada transesterifikasi, ada asidolisis, ada alkoholisis. Alkoholisis dan juga ada yang namanya gliserolisis. Kemudian juga ada esterifikasi sendiri dan sebagainya. Nanti tergantung dari yang dipilih. Kemudian nanti juga desain mesinnya, desain reaktornya, katalis yang digunakan, nah itu akan sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Kalau kita menghendaki tadi asam lemaknya spesifik 1,3 dengan SN2 tadi, maka kita harus menggunakan katalis yang spesifik. Itu katalis enzim yang mirip dengan enzim manusia kita ini. Seperti enzim yang kita hasilkan yaitu spesifik 1,3. Nah, begitu ya. Artinya dia hanya bisa menghidrolisis posisi SN1 dan SN3. Tuh. Tapi kalau tidak memperhatikan posisional, ya berarti yang random. Nanti macam-macam katalisnya. Enzimnya juga macam-macam yang bersifat random. Nah, ini chemical intensification, ini nanti akan tergantung dari katalis dan mekanismenya. Kemudian untuk yang enzimatik, nah nanti kita pilih lipasenya tadi. Enzim lipasenya macam-macam, ada yang spesifik posisi, bahkan ada yang spesifik rantai panjang pendek gitu. Kemudian ada lagi yang spesifik
pada jenis asam lemak tertentu. Nah, itu ada macam-macam. Sehingga enzymatic intensification ini pengembangannya menjadi menarik karena lebih luas. Meskipun secara harga memang sampai saat ini secara economically-nya masih agak sulit. Masih kalah lah dibanding chemical. Tapi justru di sana tantangan dari keilmuan dipelajari terus-menerus. Lipasenya, kemudian model of action-nya, jenis reaksinya seperti apa tadi? Apakah alkoholisis, apakah asidolisis, apakah transestrifikasi tadi ya. Kemudian ini solvennya. Nah, lipase ini aktivitasnya akan bagus kalau ada solven. Gitu. Solven itu pelarut. Nah, pelarutnya. Karena kalau ada pelarut, enzim ini nanti akan mudah kontak dengan substratnya. Begitu. Dan kemudian nanti lipase ada keunikan lagi. Lipase itu ada memiliki sisi aktif, yang sisi aktifnya itu tertutup oleh suatu penutup. Gitu. Nah, penutupnya ini akan mudah terbuka kalau ada solven. Ya, nanti juga akan unik kita lihat. Kemudian faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi produk akhir. Nah, untuk katalisnya tadi ada kimiawi, ada enzimatis. Kimiawi yang populer digunakan diantaranya adalah natrium metoksida atau sodium metoksida. Ini salah satu katalis chemical yang reaktivitasnya bagus. Aktivitas katalitiknya sangat bagus. Kemudian ada lagi ini NaOH. Nah, ini NaOH ini paling umum ya. Nah, sodium hidroksida ini bahasa NaOH. Ini harganya sangat murah, tapi jangan diremehkan karena justru belakangan ini ternyata NaOH ini bisa berperan sebagai katalis yang sangat bagus untuk proses-proses interestrifikasi. Ada lagi reagen Grignard, ini yang spesifik. Kalau ini reagen kimia tapi spesifik, tapi harganya mahal. Kemudian ada lagi katalis padat. Katalis padat, artinya apa? Katalisnya itu bentuknya padat, nanti tidak larut. Kalau yang NaOH ini kan nanti larut ya. Sifatnya adalah katalis homogen. Sehingga nanti pas selesai reaksi dia harus dinetralisasi dan kemudian menjadi garam. Hasil netralisasi itu kemudian dibuang. Tapi kalau yang padat, nah ini bisa dipisahkan dengan mudah. Dengan disaring, nah nanti bisa digunakan berulang. Nah, katalis padat diantaranya adalah magnesium oksida sama amberlis. Nah, ini cukup populer digunakan sebagai katalis interestrifikasi. Sedangkan yang enzimatis, nah nanti juga ada yang sifatnya free enzim, ada yang immobilize. Free enzim berarti artinya ada enzim bebas. Ya, enzim yang bentuknya cair itu atau bentuknya tepung tapi nanti begitu kena substrat atau kena pelarut ya dia akan larut. Sehingga kalau bentuknya larut, ya nanti juga sama tadi seperti reagen yang homogen tadi. Selesai reaksi, ya nanti dia harus dipisahkan atau harus dibuang. Gitu. Sehingga hanya bisa dipakai sekali kalau bentuknya free enzim. Tapi kalau kita buat menjadi immobilized enzim atau immobilized lipase, berarti nanti enzimnya kita ikatkan pada suatu matriks yang padat yang tidak larut. Nah, sehingga nanti ketika selesai reaksi bisa mudah dipisahkan dengan disaring. Kemudian kita bersihkan, kita cuci, kita pakai lagi, bisa. Nah, inilah teknologi immobilized lipase ini menjadi menarik karena apa? Nanti bisa menurunkan biaya produksi dari penggunaan enzim ini. Karena kan enzimnya ini mahal ya, proses untuk menghasilkannya itu memang mahal, sehingga kalau bisa kita gunakan immobilized enzim yang bisa digunakan berulang kali, nah tentu akan menjadi lebih hemat. Kemudian enzim ini juga ada yang sifatnya non-spesifik dan ada yang spesifik. Spesifik posisi tadi ya terutama ya. Posisi SN13 atau acak. Kalau acak berarti SN2 pun juga nanti bisa dihidrolisis. Misalnya adalah lipase dari Candida antarctica. Nah, tapi kalau yang spesifik ini dari Mucormihi, ini mirip dengan lipase pankreas kita. Gitu. Atau ada juga kalau yang lebih spesifik juga adalah lipase pankreas babi. Nah, itu juga spesifik 1,3 karena kebetulan pankreas babi dengan pankreas manusia itu lipasenya sama, spesifik 1,3. Tetapi tentu kalau yang dari babi tidak bisa kita gunakan untuk membuat produk pangan kalau untuk menghasilkan yang halal ya. Nah, biasanya untuk yang
pankreatik lipase dari babi atau dari porsin, itu biasanya digunakan untuk keperluan analisis saja, bukan untuk membuat produk. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk membuat produk bisa kita gunakan yang mucormihe ini tadi. Nah, inilah lipase ya. Lipase uniknya tadi adalah ini. Yang membedakan lipase dengan enzim lainnya, dengan enzim seperti protease atau amilase, itu salah satunya adalah ini. Dia sisi aktifnya itu tertutup oleh lead. Nah, sehingga kalau dia tertutup, maka ya sisi aktifnya nggak bisa mengkatalisis reaksi kalau dia tertutup. Kalau dia ketemu substrat, nah baru dia nanti akan buka dan kemudian substratnya akan masuk ke sisi aktif. Kemudian akan dilakukan suatu katalisis reaksi. Seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi unik bagaimana membuat lipase nanti supaya mudah membuka. Nah, itu juga ada tekniknya. Ada tekniknya. Di antaranya adalah nanti membuat misalnya diimobilisasi atau diikatkan pada matriks yang bersifat hidrofobik. Karena apa? Ternyata sisi aktif dari lipase ini sifatnya hidrofobik. Sedangkan bodi dari lipase ini hidrofilik. Gitu. Karena enzim itu kan larut air ya. Enzim itu kan protein yang larut air. Bodinya ini banyak didominasi protein yang hidrofilik. Tapi bagian sisi aktifnya ini hidrofobik. Karena apa? Ya, substrat dari lipase itu kan lemak. Lemak itu adalah hidrofobik. Lemak itu nonpolar, hidrofobik, sehingga ya supaya dia bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim untuk proses katalisis, ya sisi aktifnya juga harus hidrofobik gitu. Sehingga nanti kalau kita ikatkan pada suatu matriks yang bersifat hidrofobik, maka penutupnya nanti mudah buka. Gitu, mudah buka karena ada afinitas yang dekat antara hidrofobik dengan hidrofobik ya. Nah, itu akan mudah buka. Sehingga nanti aktivitas katalitiknya menjadi lebih tinggi. Nah, itu akan bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan lipasenya ya. Barangkali kalau mau mempelajari lebih lanjut ada teknologi dari bioteknologi ataupun dari enzimologinya. Nah, untuk enzymatic interestrification tadi, ini menggunakan lipase ya. Ini bisa berasal dari hewan, misalnya dari babi tadi atau mungkin dari hewan mamalia lainnya. Kemudian dari bakterial, nah dari mikroba. Karena dari mikroba ini kita menumbuhkannya mudah, cepat gitu ya, sehingga cepat dihasilkan dan aktivitasnya sejauh ini bagus. Gitu, bagus. Terutama tadi Candida antarctica, kemudian Mucormihe tadi ya. Nah, kemudian struktur dari lipase ini ada C terminal, N terminal, kemudian ada active site tadi, sisi aktifnya. Yang mana sisi aktifnya ini merupakan suatu celah atau cekungan yang bersifat hidrofobik. Nah, ini nanti akan mengkatalisis dan kemudian proses katalisisnya itu pada sisi aktif ini banyak dikendalikan oleh asam amino serin. Nah, ini jadi nanti asam amino serin ini akan banyak berperan pada proses katalitik. Nah, ini catalytic site ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan enzim lipasenya. Nah, ini kemudian yang kaitannya dengan spesifisiti tadi, ada yang tidak spesifik seperti Candida rugosa, Candida antarctica. Ini lipasenya dia tidak spesifik. Tapi kalau yang dari Aspergillus niger, Mucormihe, Rhizopus dilemar, ini sebenarnya spesifik 1,3, sama dengan lipase pankreas kita tadi, sehingga nanti bisa membuat lemak yang 1/3-nya dia otak-atik, tapi SN2-nya tetap. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk memproses pemurniannya setelah proses sintesis dilakukan, kan dalam produk pasti akan bercampur dengan komponen-komponen lain, termasuk sisa substrat yang tidak bereaksi. Nah, maka untuk memurnikannya nanti hasil proses interesidifikasi atau asidolisis nanti, kemudian kalau pada skala kecil bisa menggunakan kolom kromatografi kolom. Itu berupa kolom yang diisi matriks, kemudian kita masukkan campuran produk kita, nanti dia akan keluar dengan waktu yang berbeda-beda antara
senyawa A, B, C, dan lain-lainnya. Sehingga nanti kita peroleh senyawa yang kita maksud itu akan keluar pada menit keberapa. Gitu. Atau bisa juga kita tahan dulu di dalamnya, baru kita lakukan suatu elusi. Tapi ini skala kecil biasanya kalau hanya menggunakan kolom kromatografi. Nah, kalau mau skala besar, ini bisa digunakan short pad distillation. Atau ada juga yang sekarang itu nyebutnya adalah molecular distillation. Nah, itu bisa dengan proses destilasi. Karena apa? Pada dasarnya setiap jenis lemak tadi, titik uapnya atau titik di mana dia akan berubah menjadi uap itu berbeda-beda. Antara asal lemak satu dengan asal lemak yang lain, antara lipid satu dengan lipid lain, antara senyawaan satu dengan senyawaan lain, misalnya antara alkohol dengan gliserol, dengan asam lemak bebas, itu beda-beda. Sehingga nanti bisa kita pisahkan dengan short pad distillation ini. Sehingga diperolehlah produk lipid struktur yang murni. Nah, kalau untuk analisis, nanti bisa menggunakan berbagai instrumen analisis ya, banyak ya, tergantung kebutuhannya. Nah, sekarang kita kenalan dengan beberapa produk structured lipid tadi. Kita kenalan saja. Nah, selebihnya nanti akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Karena di bab-bab berikutnya nanti akan kita masuk beberapa proses untuk menghasilkan produk-produk yang populer. Seperti misalnya tadi ada biodiesel, kemudian monoasid gliserol atau emulsifier, dan sebagainya. Yang pertama ini adalah medium and long chain triacylglycerol. Ini adalah lemak yang isinya nih medium and long chain. Jadi kombinasi antara asam lemak medium dengan asam lemak rantai panjang. Nah, tadi misalnya kita punya minyak ikan, itu rantainya asam lemaknya rata-rata panjang. EPA, DHA, arachidonat itu C20, 22 gitu ya. Nah, sedangkan tadi kalau mau mendapatkan lemak yang bagus untuk kesehatan, itu yang panjang-panjang tadi hanya bagus kalau berada di SN2. Sedangkan kalau dia ada di SN1 sama SN3 yang di luar ini, yang di atas dan bawah, maka dia nanti hanya akan menghasilkan energi. Dan kalau asam lemaknya rantai panjang, nanti menghasilkan energinya lama. Seperti itu. Oleh sebab itu, nah ini kita ganti aja yang SN13 dengan asam lemak yang lebih pendek. Dengan asam lemak rantai medium. Bisa kaprilat itu C8, kaprat itu C10, laurat itu C12. Nah, laurat itu banyak pada minyak kelapa, bisa kita ambil. Jadi nanti bisa saja kita reaksikan antara minyak ikan dengan minyak kelapa. Sehingga nanti harapannya di tengah ini tetap EPA-DHA, sedangkan yang di luarnya ini adalah asam laurat C12 tadi. Nah, kalau diperoleh lemak yang seperti ini, nah ini bagus. Nanti ini di SN2 akan digunakan untuk resintesis, sedangkan yang SN13 asal lemak yang pendek-pendek ini atau medium ini akan menghasilkan energi dengan sangat cepat. Sehingga tadi tidak akan menumpuk di pembuluh darah. Jalur untuk menghasilkan energinya juga jalur pintas. Gitu. Yang kita kenal sebagai jalur keton Buddhis. Nah, itu jalurnya beda. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan metabolisme lemak itu. Tapi intinya adalah kalau kita bisa menghasilkan lemak seperti ini, di luarnya ini medium, tengahnya ini PUFA seperti EPA dan DHA tadi, asal lemak rantai panjang. Nah, ini boleh dibilang ini adalah lemak yang the best untuk kesehatan. Nah, begitu ya. Karena tadi, kemudian yang kedua adalah ini stabilitasnya juga bagus. Asal lemak medium yang jenuh ini, laurat atau kaprilat atau kaprat tadi, ini nanti bisa melindungi EPA-DHA yang ada di tengah. Itu ada jurnalnya yang sudah membuktikan bahwa stabilitasnya lebih bagus daripada kalau SN13-nya ini asal lemak tidak jenuh yang lain. Gitu. Misalnya minyak ikan itu kan stabilitasnya sangat rendah sekali. Tapi kalau kita ganti SN13-nya dengan asam lemak rantai jenuh tapi sedang. Nah, ini dia akan stabilitasnya meningkat.
tidak mudah teroksidasi maksudnya. Karena kalau sampai teroksidasi lemak itu nanti akan menghasilkan radikal bebas dan itu justru berbahaya ya, gitu. Bisa bersifat karsinogenik. Nah ini keuntungan dari medium long chain triglyceride tadi atau triacylglycerol tadi. Ini dalam pencernaan pankreatik lipase menghidrolisis TAG pada posisi 1,3 dan kemudian menyisakan 2 MAG tadi ya. 1,3-nya digunakan untuk hasil energi, sedangkan 2 MAG-nya untuk resintesis lemak jaringan lemak yang baru. Nah, sehingga SN1,3-nya hanya cocok kalau diisi rantai medium, sedangkan SN2-nya diisi PUFA, polyunsaturated fatty acid, seperti EPA dan DHA tadi ya. Karena medium chain dapat langsung di metabolisme menghasilkan energi yang di luar tadi, yang di SN1,3. Sedangkan PUFA ini untuk pembentukan jaringan tubuh yang baru, untuk membentuk otak, mata, jantung, ginjal, terutama yang jaringannya itu sangat butuh yang lentur-lentur. Gitu. Karena kalau asam lemaknya PUFA ini kan titik lelehnya sangat rendah ya, sehingga nanti ketika digunakan untuk resintesis jaringan itu dia sifatnya lentur, tidak mudah kaku. Beda kalau lemak jenuh ya, itu kan mudah menggumpal, mudah beku, mudah memadat, tidak elastis seperti itu. Kalau yang asam lemak jenuh. Nah kalau yang PUFA ini bagus untuk kesehatan tadi. Nah ini kurang lebih mengapa tadi bagus dari metabolisme yang sederhana, yang singkat ya. Nah ini LCFA-nya atau 2 MAG-nya tadi nanti digunakan untuk pembentukan jaringan yang baru. Sedangkan kalau MCFA nanti akan digunakan untuk menghasilkan energi dengan sangat cepat. Begitu. Nah ini beberapa penelitian yang sudah membuat atau mengsintesis tadi MLM, maksudnya adalah medium long medium, gitu ya maksudnya. Lemak atau lipid dengan komposisi MLM. Di posisi 1M, SN2L, SN3-nya M lagi. Medium long medium, maksudnya seperti itu. Nah, ini dari berbagai macam ya. Bisa dari avocado oil, ditambah dengan asam kaprilat. Nah, C8 ini, asam kaprilat. Avocado oil itu juga banyak asam lemak linolenatnya ya, itu juga omega 3, juga bagus. Kemudian ini dari soybean oil. Nah, soybean oil ini terkenal dengan komposisi asam linoleat. Nah, linoleat itu C18 dengan 2 ikatan rangkap. Itu juga esensial. Meskipun tidak sebagus EPA-DHA, tapi juga bagus untuk kesehatan. Ditambah dengan asam kaprilat. Nah, kemudian ini soybean oil dengan asam kaprilat juga, mustard oil dengan asam kaprat. Nah, ini echium oil dengan asam laurat. Nah, ini reaksinya berarti kalau dengan asam lemak base ini berarti adalah asidolisis. Bukan transestrifikasi, tapi asidolisis. Nah, menangnya asidolisis ini produknya nanti relatif lebih spesifik dan murni daripada menggunakan transestrifikasi. Itu produknya nanti bisa terlalu beragam biasanya begitu. Nah, kemudian ini yang kedua adalah mono dan diasilgliserol. Disingkat sebagai MAG dan DAG. Ini sifatnya pertama adalah sebagai emulsifier. Emulsifier terbesar di dunia itu adalah MAG dan DAG. Ya, jadi emulsifier yang beredar di pasaran dunia sampai saat ini didominasi oleh monoasilgliserol dan diasilgliserol. Karena apa? Yang pertama adalah kemampuannya mengemulsifikasi itu sangat bagus. Yang kedua, harganya sangat murah. Nah, karena diambil dari apa? Dari lemak minyak yang jumlahnya melimpah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari MAG-DAG tidak memicu obesitas, terutama dalam bentuk 1 atau 3 MAG, serta 1,3 DAG. Kalau MAG kan hanya mengikat satu asam lemak ya. Kalau asam lemaknya itu hanya di posisi 1 atau posisi 3, nanti kan kalau kita konsumsi hanya jadi energi. Gitu.
Atau 1,3-DAG, ya nanti akan dipotong habis, tinggal sisa gliserol. Asam lemaknya akan jadi energi. Gitu. Nah, kemudian 2-MAG untuk resintesis jaringan tubuh. Maka 2-MAG ini diusahakan yang berupa polyunsaturated fatty acid. Gitu. Kalau mau membuat 2-MAG ini. Misalnya tadi asam linoleat, linolenat, EPA, DHA. Yang terakhir adalah dapat memperbaiki sifat fisikokimia lemak dan minyak. Nah, ini kebetulan saya juga memperdalam terkait dengan monoasil gliserol dan diasil gliserol. Ini saya juga membuat review terkait dengan pemanfaatan mono dan diasil gliserol untuk berbagai macam produk berbasis lemak. Artinya nanti dia bisa memperbaiki ini sifat fisikokimia dari produk yang dihasilkan. Gitu. Kaitannya dengan bagaimana dia lebih mudah meningkatkan kelembaban, kemudian memperbaiki kristalisasi, kemudian bisa meningkatkan homogenitas campuran karena dia bersifat emulsifier dan sebagainya. Termasuk aplikasinya, saya membuat review di jurnal internasional, nanti bisa dibaca-baca, mungkin bisa saya share juga nanti di Google Classroom ya, itu sebagai bahan-bahan bacaan lah ya. Nah, MAG DAG ini memproduksinya bagaimana? Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama dengan hidrolisis parsial. Nah, namanya triasil gliserol atau lemak tadi kan gliserol maka 3 asam lemak. Kalau dihidrolisis parsial hanya 1 atau 2 yang dilepas, maka kan akan menghasilkan ya kalau dilepas 1 menyisakan 2 berarti sebutannya diasil gliserol. Kalau dilepas 2 tinggal 1 sebutannya monoasil gliserol. Nah, ini kalau lepas 1 jadilah diasil gliserol, dilepas 1 lagi jadilah monoasil gliserol plus asam lemak bebas. Nah, masalahnya ini adalah asam lemak bebas ini nanti terbuang sia-sia, sayang gitu ya. Sehingga yieldnya ini rendah. Tapi reaksinya ini mudah, reaksi hidrolisis itu paling mudah. Gitu. Tapi lemahnya itu tadi asam lemak bebasnya nanti akan terbuang. Sayang. Nah, ada lagi yang berikutnya. Esterifikasi parsial antara gliserol dan asam lemak bebas. Gliserol belum punya asam lemak. Kalau diisi 1 asam lemak jadilah monoasid gliserol, diisi 2 asam lemak jadilah diasil gliserol. Gitu. Produknya biasanya akan lebih murni karena reaksinya nanti kan antara gliserol dengan asam lemak satu-satu gitu ya. Tapi kelemahannya ya ini pengendalian prosesnya sulit. Karena apa? Asam lemak yang sudah nempel tadi bisa lepas lagi. Gitu. Kesulitan reaksi esterifikasi itu biasanya ke sana. Yang sudah teresterifikasi itu bisa lepas lagi, terutama kalau di sana airnya nggak dikendalikan. Karena apa? Kalau ada air, nah itu nanti bisa memacu reaksi hidrolisis lagi, jadi balik lagi. Gitu. Sedangkan reaksi hidrolisis itu jauh lebih mudah terjadi daripada esterifikasi. Kalau dibahasakan, mecah itu lebih gampang daripada gabungkan. Nah, begitu. Sehingga kalau yang sudah bergabung, kalau nggak dikendalikan, bisa pecah lagi. Gitu. Ini kelemahan dari esterifikasi parsial. Nah, berikutnya, nah ini yang populer sampai saat ini banyak digunakan itu adalah reaksi gliserolisis. Atau kalau kelompoknya tadi adalah reaksi alkoholisis, yaitu reaksi antara lemak atau triasil gliserol dengan gliserol. Sehingga nanti setiap asam lemak yang lepas langsung ditangkap oleh gliserol ini. Nah, sehingga nanti yang lepas 1 menyisakan diasil gliserol, yang 1 nempel di gliserol jadilah monoasil gliserol kan begitu ya. Nah, ini jadi reaksi triasil gliserol tambah gliserol jadilah monoasil gliserol dan menyisakan diasil gliserol. Begitu. Jadi nggak ada yang hilang. Yang nempel di gliserol yang baru jadi monoasil gliserol, yang tertinggal di gliserol yang lama ya jadilah diasil gliserol. Jadi dapatlah mono dan diasil gliserol. Sehingga ini yieldnya tinggi, tidak ada asam lemak bebas. Murah. Karena apa? Gliserol ini jumlahnya melimpah. Karena apa?
biodiesel yang selama ini diproduksi, itu kan gliserolnya dilepas, kemudian diganti dengan metanol. Sehingga gliserol ini menjadi limbah atau produk samping dari pengolahan biodiesel yang disebut sebagai gliserin. Nah, kalau gliserin itu belum murni, tapi dia kandungan gliserolnya sudah cukup tinggi. Masih kecampur air dan lain-lain. Nah, tinggal dimurnikan, kemudian kita gunakan untuk substrat ini. Nah, memanfaatkan limbah dari gliserol atau gliserin hasil pengolahan biodiesel. Kemudian kita juga dapat mengarahkan untuk pembentukan MAG atau DAG. Maksudnya adalah mau MAG-nya yang banyak atau DAG-nya yang banyak. Nah, pilih mana? Itu bisa. Kalau mau MAG-nya yang banyak, sediakan substrat gliserolnya yang banyak. Supaya apa? Setiap gliserol itu menangkap satu asal lemak saja. Kalau ada asal lemak yang lain, itu direbut oleh gliserol yang baru lagi. Jadi masing-masing gliserol hanya mengikat satu asal lemak. Sehingga nantilah jadinya monoasil gliserol. Tapi kalau mau DAG-nya yang banyak, gliserolnya kita sediakan terbatas, sedikit saja. Supaya apa? Satu gliserol nanti gandeng dua asam lemak. Gitu. Sehingga nanti hasilnya adalah diasil gliserol. Nah, sehingga ini efektif untuk mau pilih mana, mau MAG-nya yang banyak atau DAG-nya yang banyak. Karena nanti akan berfungsi terutama pada tujuannya apa. Misalnya, kalau tujuannya untuk emulsifier, nah emulsifiernya arahnya untuk apa? Apakah produk yang banyak lemaknya atau yang banyak airnya? Gitu. Kalau produknya itu banyak lemaknya, misalnya adalah margarin, mentega. Nah, nanti cocoknya emulsifiernya yang dalam bentuk DAG ini. Gitu. Kemudian kalau yang airnya yang banyak, emulsinya itu airnya yang banyak, misalnya apa? Susu. Itu kan airnya banyak ya, lemaknya sedikit. Santan kan juga airnya banyak, lemaknya sedikit. Maka bisa kita pakai emulsifiernya MAG karena MAG ini lebih hidrofilik daripada DAG. Gitu. DAG lebih lipofilik daripada MAG. Yang ketiga adalah cocoa butter alternatif atau cocoa butter tiruan. Cocoa butter tadi kan ini harganya mahal karena apa? Khasnya dari cocoa butter itu adalah meleleh sempurna pada suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu adalah sekitar 37 derajat Celcius. Itulah bagusnya coklat kalau menggunakan cocoa butter yang asli. Coklat-coklat yang mahal itu biasanya menggunakan cocoa butter yang asli. Itu kalau begitu dimasukkan ke mulut, lumer sempurna di dalam mulut pada suhu 37 derajat ini. Tapi ya tadi harganya kan jadinya mahal. Nah, supaya bisa 37 derajat meltingnya, meleleh sempurna, itu susunannya ini ternyata asal lemaknya POP, POS, dan SOS. Ini paling enggak sekitar 90% sendiri. Jadi lemaknya itu dalam bentuk POP, maksudnya adalah SN1 palmitat, SN2-nya oleat, SN3-nya palmitat lagi. Ini kurang lebih 30%. Kemudian yang kedua adalah palmitat di SN1, oleat di SN2, stearat di SN3. Ini 30% juga paling enggak. Nah, kemudian yang satu lagi, stearat SN1, oleat SN2, dan stearat lagi di SN3. Ini 30% lagi, sehingga total sekitar 90%. Ini komposisinya, sehingga ini tinggal kita tiru. Gitu. Kita sediakan lemak-lemak atau asam lemak yang seperti ini. Palmitat, oleat, stearat. Kan ini 3 itu intinya. Nah, itu kita buat, kita sintesis dari bahan-bahan yang harganya murah, misalnya dari minyak sawit. Minyak sawit kan sudah mengandung palmitat dan oleat. Sudah banyak palmitat dan oleatnya. Nah, tinggal nambah stearat. Kita tambahkan misalnya dari asam lemak bebas, kita cari asam stearat atau dari tristearin. Gitu. Karena stearat ini yang biasanya agak sulit mendapatkannya kalau dari sumber alami. Begitu. Kalau dari sumber alami agak sulit mendapatkannya. Yang banyak pada apa ya tadi pada satu dari
coklat atau kakao. Ada lagi yang lain itu adalah misalnya dari biji mangga, kemudian dari biji teh, kemudian dari apalagi ya, susu itu juga ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, kemudian ada lagi dari lemak hewani. Lemak hewani dari gajih sapi, gajih kambing, nah itu cukup banyak stearatnya. Atau dari lemak ayam, nah itu stearatnya agak banyak. Nah itu bisa diambil. Nanti kita bisa gunakan untuk menjadi ini cocoa butter tiruan. Nah, sehingga ini bisa kita sediakan dengan harga yang tentu lebih terjangkau. Nah ini kandungan dari asam lemak cocoa butter tadi. Ini ya, POS-nya 42%, SOS-nya 24%, POP-nya 21,8%. Nah ini kita tiru gitu. Nah, jenis CBA nanti ada 3, ada yang sifatnya CBE, ekivalen, cocoa butter ekivalen. Namanya juga ekivalen, berarti apa? Sama. Komposisi dan posisi asam lemaknya benar-benar sama dengan CB. Ini sehingga sifat-sifatnya juga semuanya sama, hanya sumber bahannya aja yang beda begitu. Ini is the best-nya lah gitu. Kemudian ada lagi cocoa butter replacer, CBR. Kalau CBR komposisi asam lemaknya sama, tapi posisi di dalam triasil gliserolnya berbeda. Tidak bentuknya POP, POS, SOS. Bentuknya nanti bisa yang lain, misalnya ini PPO, PSO, SSO gitu ya. Jadi komposisinya kan sekilas sama ini. 2P1O. 2P1O. Tapi posisinya beda. Kalau ini adalah palmitat SN1, kemudian palmitat lagi di SN2 dan OLED di SN3. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa perbedaan posisi karakteristiknya sudah berbeda. Gitu. Meskipun ya agak sama beberapa, tapi pada hal lain berbeda. Termasuk kaitannya dengan meltingnya, kemudian nanti ada karakteristik yang namanya solid fat content. Gitu. Itu akan berbeda, sehingga CBR ini, cocoa butter replacer, nanti penggunaannya dibatasi. Karena kompatibilitasnya juga terbatas. Biasanya hanya sekitar 5%. Nah, kemudian ada lagi cocoa butter substitute. Kalau ini malah asal lemaknya juga beda, tapi karakteristiknya mirip. Gitu. Misalnya tadi palmitat. Palmitat ini kan asal lemak jenuh. Kemudian kita ganti dengan laurat. Laurat ini juga asal lemak jenuh, tapi rantainya lebih pendek. Sedikit lebih pendek. Kalau palmitat ini C-nya 16, kalau laurat ini C-nya 12. Gitu. Kita ganti dengan apa? Laurat ini. Sehingga nanti kandungannya ya asam lemaknya beda, karakteristiknya juga tentu agak beda lagi dibanding yang lain-lainnya ini. Sehingga nanti cocoa butter substitute ini tidak kompatibel dengan cocoa butter. Jadi nanti sifatnya bisa digunakan untuk membuat apa? Yang coklat-coklat ini, coklat kompon. Nah, coklat kompon yang harganya barangkali bisa jauh lebih murah. Begitu. Tapi jangan salah bahwa cocoa butter substitute ini kandungannya palmitat diganti laurat. Yang mana kalau dari sisi kesehatan laurat ini jauh lebih menyehatkan daripada palmitat. Gitu. Karena laurat ini medium chain tadi. Sehingga meskipun secara kompatibilitas itu tidak kompatibel dengan cocoa butter, tapi bisa digunakan membuat coklat-coklat yang ini ya, coklat-coklat kompon yang harganya murah lah gitu. Itu tapi nilai gizi dari kesehatannya justru malah lebih bagus daripada lemak coklat. Lemak coklat ini kan POP, POS, SOS ini boleh dibilang tidak ada sisi kelebihan apa-apa terkait dengan kesehatan. Karena apa? Palmitat dengan stearat ini jelas asal lemak jenuh. Kemudian oleat ini asal lemak tidak jenuh tapi tidak esensial. Artinya kalau tidak esensial, kita nggak konsumsi oleat pun nanti tubuh bisa mengsintesis sendiri. Gitu kalau butuh oleat gitu. Tapi kalau laurat ini yang kita ganti ini tadi
dia tidak akan terakumulasi di dalam darah apapun di dalam tubuh karena dia akan menghasilkan energi dengan cepat. Nah, itulah mengapa kalau orang banyak makan coklat, sering orangnya jadi mudah mengalami obesitas. Itu kalau di luar negeri banyak konsumsi coklat, misalnya daerah Eropa itu ya, dari Belgia itu betul pusatnya coklat ya. Itu kalau orang-orang konsumsi coklat terlalu banyak, ya tubuhnya akan cepat sekali membengkak. Ya barangkali di sini ada yang pengen penambahan berat badan, ya paling cepat makan coklat ini karena apa? Nah ini lemak-lemaknya ini nanti banyak akan ditumpuk di dalam tubuh. Begitu. Nah ini beberapa penelitian yang sudah mensintesis cocoa butter alternatif. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini diantaranya dari high oleic sunflower ditambah dengan palmitat dan stearat. High oleic ini kan untuk sebagai sumber oleatnya, ditambah dengan palmitat dan stearat melalui proses asidolisis dengan enzimnya ini RMIM ini maksudnya adalah Rhizomucormiae immobilis. Nah, begitu ya. Rhizomucormiae yang sifatnya spesifik tadi, spesifik 1,3. Dan dia sudah dalam bentuk imobilisasi sehingga nanti bisa dipakai berulang. Nah, Rhizomucor tadi kan spesifik 1,3 supaya apa? 1,3-nya benar-benar diisi hanya oleh palmitat dan stearat. Sedangkan oleatnya tetap di SN2. Nah, kemudian ini juga pakai RMIM juga. Terus kemudian ini TLIM. Ini juga sifatnya spesifik. Nah, yang keempat adalah low calorie fat and oil. Nah, ini bagaimana membuat lemak tersebut supaya energinya rendah, kalorinya rendah, sehingga nanti tidak numpuk di tubuh gitu ya. Jadi meskipun nanti pembakaran kalorinya nggak terlalu banyak, tapi ya dia ya ditumpuknya nggak terlalu banyak. Kita sebut nanti sebagai fat replacer. Ya, ini ada yang kita kenal sebagai fat mimetic dan fat substitute. Kemudian ini ada lagi nanti fat substitute atau fat replacer ini sebenarnya nanti ada pengembangan lebih lanjut. Ada yang berbasis karbohidrat, berbasis protein, dan ada yang berbasis dari lemak itu sendiri, atau bahkan kombinasi dari komponen ini. Kalau berbasis karbohidrat, ini biasanya didominasi kalau dengan penggunaan hidrokoloid, termasuk glukomanan. Nah, itu bisa digunakan sebagai fat replacer. Karena kan dia bersifat sebagai serat, tidak akan banyak menghasilkan kalori, tapi peranannya di dalam sistem bahan pangan itu bisa mirip seperti lemak. Gitu. Kemudian protein base. Nah, protein base nanti bisa diambil terutama protein-protein yang bersifat hidrofobik misalnya gitu. Yang banyak asam aminonya hidrofobik. Nanti bisa digunakan untuk sebagai pengganti lemak. Kemudian yang berbasis lemak ini sendiri, meskipun lemak, tidak semua lemak itu menghasilkan kalori yang besar. Nanti akan kita lihat. Nah ini, contohnya adalah yang sudah beredar secara komersil, ini ada kaprenin, salatrim, EPG, sama olestra. Kaprenin ini sudah diproduksi oleh P&G ya, Procter and Gamble. Sifatnya GRAS, sehingga aman dikonsumsi, gitu, tidak ada batasan yang mengatur. Untuk membuat kaprenin ternyata isinya apa? Ini, kaprenin itu nama lain dari caprocaprilobehenin. Nah, gitu ya. Caprocaprilobehenin disingkat sebagai kaprenin. Kapro maksudnya adalah asal lemak kaprat. Kaprat itu apa? C10. Kemudian kaprilo ini dari asal lemak kaprilat, yaitu C8. Sedangkan behenin itu adalah dari asam lemak behenat, yaitu C220. Gitu. Nah, kenapa ini bisa menjadi fat substitute? Nah, ini adalah fat substitute ini biasanya adalah kombinasi antara asam lemak rantai pendek dengan asam lemak rantai sangat panjang. Gitu. Mengapa? Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kenapa kombinasinya selalu gitu, asam lemak rantai pendek dan panjang.
Seperti berikutnya nih. Kalau ini tadi kan C8, C10 sama C22. Nah, kalau berikutnya ada salatrim atau benefat. Ini kandungannya adalah C18,0, kemudian C20 atau C40. Jadi antara stearat dikombinasikan dengan asetat ataupun butirat. Nah, ini diproduksi oleh Nabisco. Kemudian ada lagi nih, pengganti lemak yang kita gunakan adalah atau produknya EPG, esterified propoxylated glycerol. Nah, kemudian ada lagi olestra, sucrose polyester of fatty acid. Nah, kalau bedanya EPG olestra ini dibanding yang atas ini tidak memainkan asam lemaknya, tapi yang dimainkan adalah gliserolnya. Gitu. Gliserolnya itu kita ganti. Kita ganti misalnya nih, olestra ini gliserolnya kita ganti dengan alkohol yang lain atau gula alkohol yang lain. Misalnya adalah sukros. Sukrosa itu kan dari glukosa dan fruktosa. Yang di sana juga banyak gugus hidroksil yang juga bisa mengikat asam lemak, begitu ceritanya. Sehingga nanti apa? Itu adalah glukosa dan fruktosa yang mengikat asam lemak. Nah, kalau bentuknya itu alkoholnya kita ganti dengan sukrosa ataupun glukosa fruktosa, itu nanti lipase sudah tidak kenal lagi dengan produk tersebut, dengan substrat tersebut. Karena lipase itu kan spesifik ya, enzim itu bekerja dengan sangat spesifik. Begitu substratnya itu diganti, diubah, maka dia sudah tidak kenal lagi. Seperti ini, glukosa nih ganti dengan sukrosa. Nah, maka nanti kalau kita konsumsi ya dia hanya numpang lewat saja, tidak ada yang bisa mencerna. Ya sama halnya kayak serat tadi, seperti misalnya glukomanan tadi. Glukomanan itu juga kalau kita makan itu hanya lewat saja gitu. Lewat saja maksudnya itu adalah tidak dihidrolisis untuk menghasilkan gula, untuk menghasilkan karbohidrat itu ya. Tapi dia numpang lewat, tetapi nanti ada proses lain-lainnya, terutama adalah proses fermentasi untuk menghasilkan short chain fatty acid yang untuk menumbuhkan mikroflora dan sebagainya itu ya. Nah, ini juga sukrose polyester nanti tidak bisa dicerna sehingga hanya numpang lewat. Bahasa mudahnya begitu. Nah, ini beberapa produk yang sudah disintesis melalui beberapa penelitian ya. Pertama adalah ini, kombinasi dari asam lemak rantai pendek dan panjang. Nah, kenapa? Nah, tadi kenapanya adalah ketika asam lemak rantai pendek atau sedang itu kan akan sangat cepat menghasilkan energi karena jalur untuk menghasilkan energinya itu beda dengan lemak rantai panjang. Kalau lemak rantai panjang itu kan harus melalui menjadi kilomikron, kemudian melalui proses beta oksidasi dan seterusnya gitu. Tapi kalau asam lemak rantai pendek dan sedang itu nanti jalurnya adalah jalur keton bodies. Itu jalur pintas. Dan itu sangat cepat sekali. Nah, akhirnya boleh dibilang tidak akan numpuk di pembuluh darah ataupun di dalam tubuh. Kemudian sedangkan yang rantai panjang, nah ini disingkat sebagai VLCA. VLCA itu maksudnya adalah very long chain fatty acid. Contohnya tadi behenat tadi C220 ini tadi ya. Itu ternyata kalau rantai asam lemaknya itu sangat panjang, itu untuk menghasilkan energi tadi kan prosesnya lama. Nah, tadi ya. Makin panjang rantai asam lemak untuk menghasilkan energi prosesnya lama. Karena prosesnya itu nanti kan melalui beta oksidasi ya, pemotongan dua atom karbon dan seterusnya itu. Sehingga lama, karena lama kalau dibahasakan tuh belum sempat keserap semua, dia udah terlanjur lewat bablas. Karena kan penyerapannya kan itu mulai di usus halus ya. Nah, kalau dia itu prosesnya lama, istilahnya proses hidrolisisnya atau proses ininya itu belum proses metabolismenya itu belum selesai, dia udah bablas istilahnya seperti itu ya. Sangat lama sih. Karena sangat lama,
akhirnya menghasilkan energinya juga sedikit. Nah, gitu ya maksudnya ya. Karena lama dan sehingga menghasilkan energinya juga sedikit. Kita sebut sebagai low kalori gitu. Nah, ini produknya tadi dari Caprenin dan Benefit atau nah, ini Caprenin. Nah, berikutnya adalah human milk fat substitute. Lemak susu ibu tiruan. Nah, lemak pada breast milk atau ASI tersusun terutama oleh ini. Uniknya ASI itu adalah berbeda dengan komposisi lemak-lemak hewan yang lain gitu. Kebanyakan lemak hewan yang lain itu kalau di tengah yang SN2 itu seringnya adalah asam lemak rantai yang tidak jenuh seperti EPA, DHA, oleat gitu tadi ya. Itu kebanyakan gitu. Tapi kalau human milk fat itu justru kebalikannya. 1/3-nya adalah oleat dan SN2-nya adalah palmitat. Sehingga kita kenal sebagai 1/3 di oleoil, 2 palmitoyl gliserol, OPO. Nah, kemudian beberapa artinya komposisi asam lemak itu kan macam-macam, artinya tidak hanya OPO sini saja. Selain OPO juga ada OLO. Jadi tengahnya ini nanti laurat. Dan itulah yang salah satunya diduga, masih penelitiannya masih berjalan terus ya. Diduga yang menyebabkan kenapa ASI itu sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun. Karena apa? Di tengahnya itu laurat. Nah, kenapa kalau laurat kok bisa meningkatkan sistem imun? Karena adalah kalau nanti dikonsumsi, kan tadi 1/3-nya akan terhidrolisis, oleatnya akan terhidrolisis. Kemudian laurat yang di tengah ini akan meninggalkan residu laurat atau meninggalkan dalam bentuk monoasil gliserol tapi isinya laurat. Kita kenal sebagai monolaurin. Nah, monolaurin itu sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun. Nah, begitu. Oleh sebab itu akhirnya beberapa peneliti ini nanti mengganti, ya udah palmitatnya ini kita ganti aja dengan laurat. Gitu. Karena apa? Kalau palmitat ini kan sifatnya ya boleh dibilang tidak terlalu bagus untuk kesehatan sebenarnya begitu. Kalau kita ganti dengan laurat, ya nanti akan menjadi sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun tadi. Monolaurin itu sangat baik untuk meningkatkan sistem imun. Saya juga ada menulis jurnal review tentang monolaurin. Nah, nanti juga bisa dibaca itu dari jurnal internasional. Nanti juga akan saya kira kita share ya di Google Classroom untuk bahan-bahan bacaan terkait dengan seberapa hebatnya atau ya sisi bioaktif dari monolaurin itu. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang mengganti ini. Oleat ini kan juga asam lemak yang tidak esensial begitu. Nah, kalau kita diganti dengan linoleat yang bersifat esensial, ya kan akan meningkatkan kesehatan. Nah, seperti itulah artinya beberapa memodifikasi lemak ASI ini dengan hal-hal berikut supaya fungsionalitinya lebih baik. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah melakukan sintesisnya. Kebanyakan menggunakan lipase spesifik isomukormihe terimmobilize. Supaya tadi mendapatkan ya di tengahnya itu asam lemak jenuh, laurat misalnya. Sedangkan di luarnya masih asam lemak tidak jenuh. Nah, ini misalnya dengan reaksi antara ini ya, lard itu lemak babi dengan rapeseed oil tambah fish oil. Kemudian ada lagi milk fat tambah rapeseed oil tambah fish oil. Macam-macam ini sifatnya substitute. Jadi asal lemaknya sudah berbeda. Berbeda tapi mirip gitu karakteristiknya. Intinya adalah isinya yang di luar itu asal lemak tidak jenuh, di tengahnya asam lemak jenuh. Begitu. Yang keenam ada health beneficial fatty acid rich fat oil. Nah, ini yang kita kenal tadi. Misalnya adalah CLA atau kita kenal sebagai
conjugated linoleic acid, sama satu lagi adalah conjugated linolenic acid. Bedanya adalah kalau linoleic itu ikatan rangkapnya 2. Kalau linolenic ikatan rangkapnya 3. Nah ini, native-nya lemak alami itu seperti ini, linoleat secara alami itu ini. Ikatan rangkapnya berjarak 2 tekuan. Ini karbon, karbon, karbon gitu ya, 2 tekuan. Nah, ini didekatkan. Nah, ini yang awalnya tadi jaraknya 2 tekuan dibuat menjadi hanya ini nih pindah ke sini, cep ke 11. Nah, sehingga jaraknya hanya satu jengkal, satu karbon gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjadi kita sebut sebagai conjugated. Nah, ternyata dengan pembentukan conjugated linoleic acid ini nanti memiliki efek kesehatan yang luar biasa, sangat baik. Baik untuk peningkatan sistem imun ataupun untuk pembakaran lemak dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini beberapa penelitian yang melakukan sintesis conjugated linoleic acid ataupun tadi fatty acid rich fat oil. Nah, yang ketujuh ini adalah structurally modified phospholipid. Nah, kalau ini adalah yang dimodifikasi bukan lemak, tapi adalah turunan lemak yang lain, yaitu adalah fosfolipid. Fosfolipid ini bedanya adalah dengan lemak tadi. Kalau lemak tadi kan ketiga-tiganya asam lemak diikat oleh gliserol. Kalau fosfolipid, salah satu asam lemaknya diganti dengan gugus fosfat atau sering disebut sebagai gugus fosfatidil. Nah, gugus fosfatidil ini kan punya 3 tangan ya, P ini, 3 tangan yang bebas. Nah, ini bisa diganti nanti salah satu gugusnya bukan asam lemak lagi, tapi dengan gugus misalnya adalah kolin. Sehingga kita bisa menghasilkan yang namanya fosfatidil kolin. Kemudian ada lagi yang mengganti kolin sini bukan asam lemak lagi tapi dengan inositol. Nanti namanya menjadi fosfatidil inositol. Nah, fosfolipid seperti lecitin atau fosfatidilkolin ini dapat diperkaya dengan asam lemak omega 3 untuk meningkatkan nutritional value. Nah, selain dengan ini nanti juga bisa aja yang secara alami kan lecitin ini ya, yang banyak terdapat di alam, lecitin misalnya dari kedelai, itu bisa juga nanti asam lemaknya R1 atau R2-nya ini, SN1 atau SN2-nya ini, kita ganti dengan asam lemak yang politak jenuh lainnya, misalnya dengan EPA atau DHA. Gitu. Jadi nanti lecitinnya lebih luar biasa lagi. Padahal lecitin secara alami itu sudah bagus untuk kesehatan ya, karena bisa melarutkan kolesterol, sehingga nanti bisa memperlancar peredaran pembuluh darah, atau bisa melarutkan kolesterol yang menyumbat di pembuluh darah. Lecitin itu. Apalagi kalau asam lemaknya ini kita ganti dengan asam lemak yang politak jenuh lainnya seperti EPA dan DHA. Maka kemampuan memflushingnya akan lebih bagus lagi. Gitu kurang lebih. Sehingga peredaran darah menjadi lancar, bebas kolesterol lah. Lebih begitu. Nah, ini penelitian yang melakukan sintesis modifikasi dari fosfolipid tadi. Nah, kalau fosfolipid nanti enzimnya bukan lipase lagi, tapi enzimnya adalah enzim fosfolipase atau sering dikenal ini diantaranya adalah lesitase, gitu ya, lesitase ini. Karena kalau dengan lipase ya bisa, tapi aktivitasnya sudah kurang bagus. Tapi kalau untuk mengganti asam lemaknya tadi, misalnya lecitin, asam lemaknya diganti dengan EPA atau DHA, nah kan masih bisa pakai lipase. Karena fosfolipase dan lipase ini juga beberapa penelitian menunjukkan dia aktivitasnya hampir sama. Apa artinya bisa juga digunakan, artinya fosfolipase bisa digunakan untuk proses esterifikasi dan sebaliknya gitu. Lipase juga bisa digunakan untuk proses sintesis atau modifikasi fosfolipid gitu. Cuma aktivitasnya memang perlu dipelajari lebih lanjut apakah
berbeda atau seberapa berbedanya gitu. Nah, dan terakhir adalah biodiesel. Nah, biodiesel ini yang kita sudah boleh dibilang berhasil ya. Berhasil menciptakan biodiesel sampai untuk saat ini adalah B30. Artinya solar yang beredar di pom-pom bensin itu 30% itu berasal dari biodiesel hasil sintesis dari tadi minyak sawit tadi terutama. Sebenarnya ada sumber minyak yang lain ya, seperti minyak jarak pagar, minyak nyamplung gitu. Tapi memang yang paling banyak ketersediaannya itu kan minyak sawit. CPO-nya itu diolah lebih lanjut, dilakukan proses metilasi tadi atau transmetilasi dengan menggunakan metanol, jadilah metil ester. Yang kemudian dimurnikan, nah nanti bisa digunakan menjadi bahan biosolar ini. Penggunaannya sampai sekarang 30%. Ke depan targetnya adalah 100%. Apakah bisa? Saya pribadi yakin bisa, gitu ya. Nah, untuk proses pembuatannya bagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab khusus biodiesel ya. Tapi di sini hanya kita kenalkan bahwa sintesisnya nanti menggunakan ini tadi, modifikasi lemak tadi, yaitu proses metanolisis, yaitu antara minyak triasil gliserol, misalnya adalah minyak sawit tadi ya, direaksikan dengan metanol. Alkoholnya kita gunakan metanol, kemudian tambah katalisnya macam-macam, bisa amberlis, bisa sodium metoksida dan lain-lain, atau MgO tadi, atau bahkan enzimatis juga bisa. Maka akan dihasilkan ini fatty acid methyl ester plus gliserol. Jadi alkoholnya itu diganti metanol ini yang nempel di sini. Dan dia akan lepas. Kenapa bisa? Karena metanol ini jauh lebih mudah bereaksi dibandingkan gliserol. Gitu. Sehingga gliserolnya yang akan kalah, yang lepas. Metanolnya yang akan nempel di asam lemak menjadi methyl ester. Sebutan lainnya adalah fatty acid methyl ester atau disingkat sebagai FAME, 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 atau menyebutnya adalah FEM. Proses sederhananya seperti ini. Ini ada minyak, misalnya minyak sawit, tambah alkohol dalam bentuk metanol, kita reaksikan di dalam suatu tangki reaktor, katalisnya bisa chemical, bisa enzim, terjadilah transmetilasi. Dihasilkanlah fatty acid methyl ester bersama campuran lain-lainnya. Kemudian fatty acid methyl ester ini kan mudah menguap. Titik didihnya sudah jauh lebih rendah dibanding yang lain-lain. Sehingga nanti dipanaskan dia akan menguap lebih dulu. Lebih dulu jadilah biodiesel. Biodiesel kita ambil. Sedangkan produk sisanya, limbahnya tadi adalah gliserol. Nah, gliserol nanti bisa dipakai untuk yang lain lagi, untuk proses tadi, misalnya membuat monoasil gliserol, diasil gliserol tadi, atau proses gliserolisis. Atau untuk keperluan-keperluan yang lain, terutama untuk kosmetik, ini juga banyak mulai menggunakan gliserol ini sebagai plasticizer-nya, supaya mudah dioles. Nah, begitu. Karena nanti barangkali ada yang mau memanfaatkan gliserol, apakah untuk membuat MAG, DAG tadi, nanti juga akan kita bahas, atau untuk kosmetik sebagai plasticizer, ini cukup bagus. Nah, kurang lebih itu materinya, dan sebelum ditutup ada kuis, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom yang disediakan, dan kemudian sekaligus sebagai konfirmasi telah mengikuti kuliah ini dari awal sampai akhir. Kuisnya adalah sebutkan atau jelaskan keuntungan lipid terstruktur dengan kandungan asam laurat pada SN13 dan DHA pada SN2. Nah, silakan dijawab ya tadi dengan tadi lipid yang MLM tadi ya, medium, long, medium tadi. Keuntungannya apa? Silakan dikerjakan. Semoga kuliah hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.